Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Adian. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku. Nah, ini itu kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, aku tuh kalau bangun tidur, pokoknya bangun pagi, udah habis sholat subuh, aku langsung cepat-cepat masuk ke dapur untuk masak menu makan siang dan makan malam, sekaligus makan malam sih. Jadi karena aku tuh kalau masaknya tuh pasti selalu aja satu kali aja masak, karena kalau aku mau masak lagi di saat anak-anak aku bangun, ya Allah itu susah banget ya teman-teman. Ini aku lagi voice over ditemanin sama anak aku yang kedua, ini tuh lagi rewel-rewelnya, dia tuh lagi minta nen. Nah lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini yang pertama aku mau goreng-goreng tahu dulu. Ini tahunya aku potong-potong dadu aja, karena ini aku mau buat sayur tumis kacang panjang dan tahu kayak gitu. Sembari aku menunggu minyaknya dingin, karena aku mau kurangin minyak di tempat yang wajan tadi itu. Ini aku mau atur-atur dulu cucian piring yang kering. Nah ini aku mau atur-atur dulu semuanya, supaya sebentar kalau lagi mau nyuci piring itu nggak susah lagi ya teman-teman, dan lebih semangat lagi buat nyuci piring itu. Nah ini aku mau atur-atur juga piring-piringnya ke dalam tempatnya. Untuk tempat piring aku simpan di bawah kolong meja dapur ini, dan aku pakai storage box kayak gini ya, karena kan aku belum punya kitchen set, makanya aku pakai itu aja. Nah ini di tungku yang sebelah aku mau goreng ikan. Ikannya ini aku udah marinasi dari semalam. Seperti biasa marinasinya pakai garam sama asam jawa, sama itu aja deh kayaknya. Dan untuk di tungku sebelah ini aku mau masak tumis tahu kacang panjang. Nah ini tadi aku udah tumis bawang merah bawang putih sampai harum, terus gak lama kemudian aku turunin si kacang panjangnya ini, terus aku juga tambahkan air. Dan ini untuk di tungku sebelahnya ini aku mau balik ikannya dulu supaya nggak gosong ya teman-teman. Nah ini untuk sayurnya aku kasih garam, kaldu jamur sama saus tiram. Untuk saus tiramnya itu aku ngasihnya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya teman-teman semua dengar lagu nyanyian anak-anak, karena ini anak aku lagi ada di samping aku dan mereka semua lagi nonton TV kayak gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau voice overnya ini ada gangguan-gangguan yang nggak enak didengar. Nah ini lanjut lagi aku goreng ikannya. Untuk kloter yang kedua aku goreng 4 aja ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya untuk di sayurannya itu aku turunin tahu, dan aku tambahkan sedikit kecap dan saus tiram, karena itu kayaknya kurang saus tiram ya teman-teman, kurang berasa. Ini tumis tahu kacang panjangnya udah selesai, jadi saatnya aku mau plating. Nah untuk masakan ini itu bisa dijadikan sayur dan bisa juga dijadiin lauk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi malas untuk masak, bisa di recook menu masakan kayak gini. Nah ini juga ikannya udah selesai aku goreng-goreng. Ini ikannya aku gorengnya cuma 4 ekor aja, karena yang makan cuma aku aja berdua sama Paksu. Dan itu pun lagi pasti untuk makanan yang aku bikin ini tuh dimakan siang atau sore hari kayak gitu. Karena pagi tadi aku udah chat tetangga aku untuk dianterin nasi kuning. Kan tetangga aku itu jual nasi kuning. Nasi kuningnya tuh enak banget, ada ayam suwir, ayam mie, tempe tahu dan telur. Dan harganya tuh cuma Rp5.000 teman-teman. Kita tuh udah kenyang dengan harga segitu. Jadi aku tuh sama Paksu yang pesannya yang porsi 5.000. Nah ini kembali lagi ke videonya. Ini itu kemarin aku masak nasi, terus aku nggak sadar kalau aku masak nasi aku keasikan membersihkan WC, makanya tuh nasinya hangus teman-teman. Aku nggak tahu gimana cara ngebersihin si teflonnya itu. Mungkin di sini teman-teman punya saran dan tips gimana cara ngebersihin teflon yang hangus kayak gitu.
Kita lanjut aja ya ke videonya. Nah sekarang ini aku lagi bersih-bersih meja dapur karena udah lama aku nggak bersihin si meja dapur ini dari semenjak aku ngegali ulang sumur bor itu ya teman-teman. Ini aku lap-lapin meja dapurnya sampai bener-bener kinclong. Nah lanjut, ini aku mau nyuci piring dulu, tapi sebelumnya aku mau bersihin dulu si alas peniris piring ini, karena alas peniris piringnya itu kotor banget ya teman-teman. Gak tahu ini karena apa, mungkin karena air di rumah aku itu emang benar-benar nggak jernih ya teman-teman. Kan air aku di rumah kan bukan PDAM, airnya itu air sumur, makanya mungkin agak kuning, makanya lama kelamaan tuh peniris piringnya tuh jadi kayak gitu. Nah ini lanjut, aku mau nyuci piring dulu. Seperti biasa sebelum aku nyuci piring pasti aku ngebersihin dulu piring-piringnya, terus aku simpan di meja dapur itu, supaya kalau udah aku sabunin aku simpan aja di wastafelnya kayak gitu, supaya sabun-sabunnya itu nggak berserakan di atas meja dapur. Nah ini aku sabun-sabunin semua piring-piringnya. Oh ya teman-teman, ini aku belum nyapa-nyapa kalian semua. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa semangat ya buat ibu-ibu hebat di luar sana. Nah lanjut, ini aku mau bilas-bilas semua cucian piring ini. Ini untuk pantat pancinya nih, aku nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini. Mungkin teman-teman punya saran lagi gimana cara ngebersihin pantat panci yang udah kayak gitu. Ini maaf ya ngomongnya agak belibet kayak gini, karena emang tuh kalau aku ngomong kadang nggak karuan gitu. Nah ini aku udah hampir selesai nyuci piringnya. Ini sekarang aku lagi bilas-bilas piring-piring ini. Aku tuh kalau bilas piring pasti lama ya teman-teman. Biasanya aku nyucinya sampai berkali-kali supaya itu piringnya tuh keset ya. Nah ini udah selesai, saatnya aku mau sikat-sikat untuk di area wastafel ini. Semalam aku dari pasar ditemenin sama Paksu dan anak aku, sekalian aku ngajakin anak-anak aku naik mobil-mobil. Aku cuma beli ikan, yang aku beli itu kemarin ikan merah, terus aku belinya tuh banyak banget ya teman-teman, karena tuh waktu aku ke pasar aku tuh ditawarin sama si penjualnya itu, katanya beli 30.000 dapat 2 ember yang kecil, makanya aku beli. Lagian juga kan aku kasihan sama penjualnya, kan udah tua, makanya ya udah deh aku beli aja. Ini aku juga lagi bersihin di area atas kulkas ya, seperti biasa di area sini itu menjadi tempat persinggahan barang-barang, benda-benda yang gak ada tempatnya kayak gitu ya. Apalagi kalau anak aku mau ini itu yang aku larang, pasti aku nyimpannya di sini karena kan di situ kan gak bisa dijangkau sama anak aku. Nah ini lanjut, ini aku mau bersihin untuk di area meja barnya. Ini itu aku mau bersihin semua, pindah-pindahin semua barang-barang yang gak penting di sini supaya lebih enak dipandang ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya juga bersih, kita juga pasti lebih semangat untuk tinggal di rumah. Ini untuk di area meja barnya, seperti biasa aku cuma pakai cairan serbaguna. Ini aku lap-lap dulu di area sini, dan jangan salfok ya. Sama piring dan mangkok itu tuh sebenarnya punya tetangga aku belum kembaliin karena kemarin itu aku dikasih makanan sama tetangga aku. Itu makanan khas dari Makassar ya, namanya barokbo. Barokbo itu semacam kayak bubur Manado, tapi kalau barokbo ini kebanyakan jagungnya dan memakai jagung putih. Di daerah teman-teman ada gak jagung putih? Kalau di sini tuh di daerah aku jagungnya itu warna putih, bukan warna kuning, tapi warna kuning juga ada kok. Aku tuh ya pernah bawa jagung putih dari Makassar ke kampung halaman bapak aku di Jawa Tengah. Mereka tuh pada heran karena di daerah bapak aku, di kampung bapak aku tuh nggak ada jagung putih, yang ada cuma jagung kuning. Dan pada saat mereka makan, mereka tuh suka banget. Jadi waktu itu bapak aku ngirimin bibit jagung putih ke kampung halamannya. Nah ini lanjut lagi, aku udah sapu-sapu untuk area dapur, dan ini sekarang aku mau ngepel-ngepel untuk daerah sini juga. Dan oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama sumur bor aku. Sumur bor aku tuh letaknya ada di tengah-tengah.
Dan ini lanjut lagi, aku mau ngepel-ngepel untuk di area ruang keluarga ini. Tadi aku nggak sempat nge-record untuk nyapu-nyapu daerah sini ya teman-teman, karena ya aku digangguin sama anak aku. Bukan digangguin sih, anak aku tuh lagi bangun, makanya aku tuh nggak sempat nge-record. Ini tuh aku tuh ngepelnya kadang dalam sehari itu bisa sampai 2 kali ya teman-teman, karena kan ya teman-teman tahu kalau kita punya toddler sama bayi pasti tuh rumah super duper berantakan, apalagi tuh lantainya pasti nggak pernah bersih. Lantainya tuh selalu berminyak karena kan biasa bekas makanan mereka simpannya di lantai. Nah ini lanjut, aku baru mau buka gorden karena tadi tuh waktu aku bangun tidur aku langsung masuk ke dapur karena aku selalu ngedahuluin untuk masak dulu. Kalau aku ngedahuluin pekerjaan lain atau membersihkan, biasanya di saat aku lagi masak anak aku tuh tiba-tiba bangun atau nggak tahu kenapa kayak tidurnya tuh nggak nyenyak ya teman-teman. Makanya pas aku bangun tidur aku langsung masuk dapur, langsung masak. Kan kalau nyuci piringnya kan bisa di saat anak aku bangun, kalau masaknya kan nggak bisa. Takutnya nanti kalau aku masak terus aku diganggu sama anak-anak aku, bisa-bisa kan minyaknya itu nyiprat-nyiprat ke anakku. Nah ini aku udah hampir selesai untuk membersihkan rumah. Ini aku lagi sapu-sapu untuk di area ruang tamu ini. Dan untuk di area ruang tamu ini itu nggak pernah bersih ya teman-teman, selalu aja berantakan. Karena emang anak aku tuh kalau mainnya selalu di sini, nggak pernah mainnya di kamar. Pokoknya bangun tidur ngebongkar mainan, terus mainannya berserakan di ruang tamu. Sama sih sama kayak Paksu, selalu aja nyantai-nyantainya di ruang tamu ini ya teman-teman, bukannya di ruang keluarga tapi nyantai-nyantainya di ruang sini. Nah teman-teman, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa memotivasi teman-teman semua untuk rajin-rajin beberes rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.